Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita coba masuk ke materi lebih seru. Nah, kenapa lebih serunya? Karena urusannya dengan angka. Nah, kalau sudah bicara angka, tadi sudah dilihat ya judulnya. Seperti biasa, nanti kalau ada yang ingin tanyakan langsung chat saja. Ke kolom komentar chat aja biar nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, statistical processing. Ini mata kuliah yang biasanya ditakutin mahasiswa IT. Tapi ya mau gimana lagi? Ini mata kuliah yang memang kalau saya bilang ceritanya begini ya. Apapun itu, machine learning, artificial intelligence, deep learning, it's all about statistik. Bagaimana kita mentransformasikan sebuah data untuk dikenal oleh komputer. Ya, jadi uh, misalkan kita bicara kalau manusia sih enak, tingkat neuronnya tinggi gitu kan, banyak gitu ya. Jadi kita bisa mengenali bentuk apapun atau bagaimanapun, dan kalau sudah dikenali mau dibolak-balik seperti apa, itu kita akan tahu sebuah benda tersebut gitu ya. Misalkan Anda diperlihatkan pada buah semangka, mau yang bulat, mau yang lonjong, saya yakin Anda akan sepakat dengan sebutan itu adalah buah semangka. Nggak mungkin Anda bilang itu buah apel gitu ya. Jadi eh, seperti itu adanya. Nah, beda dengan komputer. Nah, komputer untuk mengenali atau mengetahui bahwa itu adalah buah semangka, dia harus diberikan data sebanyak-banyaknya. Di mana data tadi bisa dimengerti oleh si komputer, nah artinya dia akan melakukan data uji statistik terlebih dahulu. Diberikan datanya seperti apa? Tentunya diberikan gambaran bahwa semangka itu seperti ini loh, gitu loh. Dari datanya kayak apa, Pak? Misalkan kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya foto tentang semangka. Jadi semangka itu tidak hanya bulat dan ada yang lonjong. Dan biasanya tekstur gambarnya atau tekstur kulitnya misalkan seperti ini gitu ya. Kalau polos, ini bukan semangka ini. Apa? Terus warnanya kuning. Oh, apa ini? Timun suri ini gitu kan yang lonjong gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Sesuatu yang mungkin untuk mempermudah komputer mengenali adalah dengan data statistik supaya apa? Dia tahu, oh oke, jadi seluruh gambar yang bulat-bulat itu, dan kalau ada motif atau coraknya, uh, dia akan menyatukan datanya, membuat korelasinya sehingga apa namanya, dia akan bisa bilang bahwa ini 80%, 90%, bahkan mungkin 99% adalah semangka. Nah, karena 1%-nya tadi, kalau yang bulat lonjong itu mungkin timun suri gitu ya. Atau apalagi melon mungkin gitu ya. Jadi data statistik ini memang kita perlukan, dan supaya apa? Supaya eh, banyak juga tidak terjadi kesalahan. Mungkin yang saya gambarkan seperti ini mungkin secara nggak langsung banyak nih meme-meme yang jokes yang gambar-gambar yang seperti ini tentang apa namanya, bagaimana urusannya statistik dan eh, apa namanya, artificial intelligence. Nah, ini yang tadi saya bilang. Anda bilang saya mau belajar artificial intelligence. Nah, dalam artificial intelligence itu ternyata di dalamnya ada machine learning, dan di dalamnya lagi ada deep learning. Nah, pasti orang IT ngomongnya enak aja gitu kan. Wah, saya mau belajar machine learning, Pak. Oke. Siap nggak dengan semua ini yang disebutkan tuh? I didn't know you took calculus, linear algebra, multivariate statistics, information technology, dan probability. Ya. Jadi, welcome to the jungle.
di mana statistik ini memang nanti hubungannya dengan kalau misalkan Anda pakai MATLAB gitu kan, SPSS. Nah, ini ketemu nih baru kalau mudah diajarin seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membuat gambar atau data yang ada dikenali, terus kemudian eh, kalau di apa namanya mesin learning AI itu nanti kita akan ketemu dengan istilahnya dataset gitu ya. Nah, dataset ini ada yang masih mentah, ada yang sudah diolah. Nah, kalau yang masih mentah artinya apa? Datanya masih berantakan, atau artinya ada mungkin harus dibersihkan. Nah, data cleaning dan sebagainya. Nanti kita lihat, kita baca nanti ya. Oke, welcome to the jungle. Nah, bagaimana kita bicara mempersiapkan data statistiknya? Jadi dalam hal ini, kalau datanya dipersiapkan, artinya seluruh datanya apa namanya akan eh, yang ada akan kita kumpulkan sebagai sebuah informasi atau bahkan sebagai sebuah data. Karena di sini eh, data-data tersebut atau potongan-potongan informasi tersebut nanti akan dikumpulkan untuk bisa diidentifikasi menjadi sebuah sesuatu ya, sesuatu yang lebih bernilai. Let's say apa ya istilahnya? Yang mungkin sering Anda lihat, sering Anda perhatikan gitu ya. Ya tadi mungkin paling gampang saya ngomongnya memang buah-buahan sih. Nggak mungkin Anda nggak kenal buah tersebut gitu ya. Atau contoh yang lain kita bicara buah jeruk, buah alpukat gitu kan. Kita tahu itu alpukat, itu jeruk. Nah, ada nggak alpukat yang bulat, bukan yang agak lonjong gitu kan? Nah, terus kemudian bagaimana mengenali data tersebut bahwa itu adalah kita bilang ini jeruk, bahwa ini alpukat atau ini adalah apel gitu ya. Jadi kita persiapkan datanya, terus kemudian biasanya kita bicara bagaimana mengcapture-nya, mengkelompokkannya. Jadi di sini disebutkan untuk analisis data, data Anda harus memiliki beberapa variabel. Nah, variabelnya ini apa? Nah, tadi contoh paling sepele misalkan saya punya buah apel, terus kemudian kita identifikasikan ini sebagai ID-nya adalah apel Malang misalkan, atau apel apa Washington, apel California dan sebagainya itu yang merah itu ya. Nah, kemudian kita memiliki data untuk melakukan observasinya adalah apel ini kita foto. Pada saat kita foto, kita gerak-gerakan. Jadi ini foto pertama adalah data pertama. Terus kita geser dikit, kita putar dikit. Nah, itu berarti kalau kita punya apa namanya pembeda berikutnya yaitu XY-nya. Ya. Posisi XY seperti ini. Nah, ini semua kita foto dalam berbagai mode, dalam berbagai posisi sehingga apa namanya data yang akan kita peroleh nanti adalah sebuah data yang bisa dibilang lengkap. Tapi itu dari satu model apel. Dan kita harus punya lagi data apel model yang lainnya gitu ya. Jadi makanya dibilang data preparation ini biasanya data yang sangat-sangat cukup banyak kita ambil dari satu row atau satu model, satu jenis, tapi dengan berbagai bentuk, misalkan seperti itu. Apel Malang dari yang kecil, yang sedang, yang gede, mungkin ada yang apel Malangnya tidak bentuk bulat gitu, agak apa agak monyong nih agak monyong agak apa namanya mungkin ya pokoknya nggak bulat lah misalkan gitu ya agak bentuknya agak miring seperti dan sebagainya. Nah dari data-data tersebut biasanya kalau di sini disebutkan di importing data is format. Nah artinya bentuknya atau datanya biasanya dalam dalam bentuk yang sama gitu ya. Kalau gambar ya gambar semua, tapi gambar pun dikenali sama komputer pun nanti jadinya sebuah data. Nah, mungkin sebuah gambar juga gitu ya. Itu biasanya di sini datanya bisa disebutkan di sini dipisahkan dengan koma, tab, biasanya bentuknya adalah CSV gitu ya. Nah, kemudian data ini direkam, terus kemudian datanya baru dimasukkan, misalkan ini disebutkan apa namanya, direkap dalam bentuk SPSS untuk dibaca datanya. Ini baru bicara data preparation-nya ya. Kemudian
persiapan datanya, data preparationnya adalah bagaimana kita membersihkan atau mengubah data mentah tersebut sebelum diproses untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi dalam hal ini langkah penting untuk sebuah proses data dan melibatkan pemformatan data adalah melakukan koreksi data dan menggabungkan kumpulan data yang gunanya untuk memperkaya, enrich data. Misalnya proses persiapan data biasanya mencakup standarisasi format data, memperkaya data sumber dan atau menghapus outlier atau yang yang kecilan atau yang luar gitu ya, yang error gitu ya. Jadi mungkin saja kita punya data, kita lihat seluruh angkanya biasanya dimulai dengan misal dimulai dengan 0, kemudian ada satu data yang keluarnya adalah 70 langsung. Padahal yang lainnya 0, dia 70 sendiri. Nah, ini yang kita sebut dengan outlier. Data tersebut harus kita buang. Kalau nggak nanti jadi ngaco. Karena seluruh data ini rata-rata kisarannya seperti ini, Pak. Kenapa ini ada yang loncat sendiri? Nah, loncat ini mungkin pada saat pengumpulan data atau saat capture data atau mengubah gambar menjadi data ada hal-hal yang menyebabkan data tersebut jadi error. Nah, makanya ini biasanya kita bersihkan. Nah, dibersihkannya seperti apa? Ya, kasat mata sih biasanya kita tinggal nyari gitu ya. Tapi ada juga yang dengan menggunakan apa namanya sebuah aplikasi baik itu nanti MATLAB, SVS kita bisa tahu bahwa bagaimana itu yang outlier ini kita remove atau kita buang karena pasti akan merusak data. Yang lain misalkan ngelompok datanya di sini, ini kok ada nyempil sendiri sini 1, 2, 3. Nah, ini akan menyebabkan nanti tingkat keakurasian datanya jadi lebih jelek. Hilang. Jadi di sini kita bicara bagaimana mengumpulkan data, kemudian bagaimana discover mencari datanya, terus kemudian bagaimana membersihkan datanya, terus bagaimana mengubah datanya, dan sampai ke kira-kira mengenrich datanya. Nah, jadi misalkan gini, tadi kita bicara mengumpulkan data, berarti saya mengumpulkan foto-foto buah apel tadi, terus kemudian kita cari lagi bahwa apel ini jangan cuma satu, harus banyak. Kita koleksikan semua, kita gabungkan semua, atau yang mirip apel tapi bukan apel, misalkan gitu ya. Jadi kita apa? Kumpulkan semua datanya bahwa ini apel, ini bukan. Terus kemudian baru kita filter, kita lihat mana yang kira-kira datanya tidak cocok atau biasanya kita sebut dengan outlier data. Selanjutnya baru kita ubah posisikan datanya dari yang semulanya data mentah menjadi data yang nantinya adalah bisa dibaca atau bisa diketahui oleh komputer. Jadi kalau komputer ketemu data ini artinya ini, artinya ini. Terus kalau perlu kita modifikasi datanya untuk dia jauh lebih mengerti. Contohnya misalkan bagaimana kalau gambar yang semulanya berwarna, kemudian kita samakan warnanya atau kita buat lebih baik. Nah, contohnya gampangnya seperti itu, baru kita simpan jadi sebuah dataset. Kalau sudah dataset pun ini sebenarnya jadi permasalahan lagi, seberapa banyak dataset yang kita miliki. Karena apa? Semakin banyak dataset yang kita miliki, berarti bisa dibilang tingkat kemungkinannya akan jauh lebih baik. Jangan cuma bilang datanya cuma 2 Pak, datanya cuma 10 Pak. Bagaimana komputer bisa yakin bahwa itu adalah buah apel kalau cuma datanya cuma 10 biji? Kenapa? Karena begitu yang ketemu model yang seperti itu, dia akan bilang, oh itu apel. Nah, gitu kan. Jadi semakin banyak data yang kita siapkan, dataset kita, dia akan lebih, apa namanya, tingkat keberhasilannya akan menjadi lebih tinggi. Oke, masih dibicara dalam mengumpulkan data. Jadi di sini pengumpulan data ini adalah proses persiapan dimulai dengan menentukan data yang tepat itu seperti apa, bisa berasal dari data yang ada, katalog yang ada, atau kita tambahkan lagi data yang baru gitu ya. Jadi misalkan sekarang lagi musim apa ya buah ya? Mangga belum.
alpukat mungkin gitu ya. Salak, pokoknya kira-kira misalkan kita asumsikan lagi musim musim buah alpukat misalnya gitu ya. Dan bagaimana membedakan alpukat yang biasa dan yang saat ini lagi ramai adalah alpukat mentega misalkan gitu. Nah, ternyata nggak dari luarnya, dari modelnya, dari bentuknya gitu ya. Ini yang agak bisa dibilang kalau kita aja sebagai manusia masih susah membedakan gimana komputer gitu kan. Karena kita harus tahu dulu, kita pilah dulu. Oke, yang ini adalah alpukat mangga, yang ini adalah alpukat yang biasa, misalkan alpukat mangga, alpukat mentega, dan ini adalah alpukat yang biasa, misalnya seperti itu. Nah, baru kita rekam datanya, kita capture bentuknya, kita olah sedemikian rupa sehingga nanti komputer akan punya data alpukat mentega itu datanya seperti ini, depannya gitu ya. Kemudian setelah pengumpulan data kita akan melakukan discovery dan test data. Jadi di sini mengumpulkan lebih data lebih lanjut sebelum apa namanya proses yang berikutnya ya. Jadi di sini harapannya supaya datanya menjadi lebih berguna dalam konteks tertentu misalkan. Jadi atau gini, misalkan kalau yang cewek-cewek pasti urusannya kenalnya misalkan dengan bunga misalkan gitu. Bagaimana Anda membedakan ini bunga mawar dan ini bunga mawar? Oh, gampang Pak, memang bunga. Dia kalau mati kecil-kecil, kalau mawar udah mekroknya gede, kalau mekarnya gede gitu. Terus kemudian membedakan mawar merah sama mawar putih gitu ya. Seperti apa? Oh, dari warnanya Pak. Iya, udah jelas karena warna gitu kan terlihat. Tapi secara model dia bentuknya nama mawar ya ini rose, white rose, red rose gitu ya. Ini nanti pembedanya adalah warnanya gitu ya. Next kita bicara bagaimana cleanse atau validasi data. Nah ini yang tadi dibilang biasanya menghapus nilai data yang outlier atau mungkin mengisi data-data yang tidak terekam. Jadi misalkan semua ada isinya, tapi yang ini nggak ada. Dua pilihan, mau dibuang atau mau ditambahkan, atau mau diedit. Gitu ya. Edit artinya ya kita pasang angka yang tidak jauh dari range teman-teman yang sebelumnya di atas pun, atau ya tadi bisa mengikuti sesuai standar. Polanya pasti ada. Kita bisa lihat bahwa oh polanya kisaran angkanya di seputar ini. Udah kita bikin gini nah. Sehingga begitu kita bisa baca pola datanya seperti itu, saat sekali baca sekilas pun kita akan lihat, oh semuanya 0, kenapa ini ada yang tidak 0, sendiri ya. Nah, ini berarti ada sesuatu yang harus dibuang ataupun kalau perlu ya tadi kita filter untuk kita edit ya, perbaiki. Nah, contohnya kalau udah bicara seperti itu ya data-data yang nggak cocok ya buang aja gitu. Atau kalau misalkan ternyata sudah berjalan, oh kamu mau saya bersihkan lagi datanya gitu. Jadi ini sesuatu yang apa namanya penting gitu. Sebuah mesin dan ya itu adalah sesuatu yang penting. Jadi Pak kan kita belajarnya AI Pak, kenapa ada machine learning gitu. Kalau Anda cari di sebelah di literatur manapun, AI itu adalah bulatan besarnya. Di dalamnya kita ada machine learning. Di dalamnya lagi itu ada deep learning. Jadi kalau kita ngomong artificial intelligence kita masih ngomong kulit luarnya. Tapi untuk mencapai kulit luarnya Anda harus tahu dalamnya. Dalamnya apa? Sebenarnya paling dalam lagi adalah deep learning tadi. Semakin detail yang harus disiapkan. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Artinya ini asumsinya Anda kalau di artificial intelligence sudah diasumsikan memiliki sebuah dataset yang sudah clean, sudah bersih. Tapi gimana cara membersihkan data tersebut? Nah, ini kita akan coba pelajari. Kita dapat sebuah data yang bagus dan kemudian nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita membaca dan bagaimana kita mengetahui akhir dari kemungkinan yang kita dapatkan.
Oke, next. Kita bicara transformasi data, tujuannya untuk memperbarui. Tenggorokannya sekarang nggak benar. Jadi tujuannya di sini transformasi dan enrich data buat kita untuk mengubah atau memperbaharui formatnya, ya, untuk menghasilkan definisi yang lebih baik. Oh, tapi ini gambarnya hilang. Nah, ini ada. Oke, dan biasanya memperkaya data ini tujuannya untuk menambah atau menghubungkan data dengan informasi yang terkait lainnya supaya mungkin pemahamannya jauh lebih dalam. Misalkan tadi kalau balik ke buah-buahan, eh, misalkan di dalam buah apelnya terdapat spot-spot hitam. Nah, ini nanti yang ditakutkan adalah akan dianggap sebagai sebuah data juga. So, kita harus mentransformasikan atau mungkin kita enrich datanya terlebih dahulu bahwa misalkan titik-titik spot hitamnya itu kita bersihin. Kenapa? Yang terbaca itu polos. Kalau ada spot-spot datanya nanti dianggapnya apel itu harus ada spot-spot hitamnya. Wah, kan nggak lucu. Itu apel busuk gitu karena di dalamnya banyak banyak kok jentik sih, banyak apa namanya binatangnya. Yang cewek-cewek udah langsung gila gila. Apelnya harusnya kita bersihkan, kita enrich datanya supaya pada saat data dimasukin hasilnya adalah data yang benar. Kalau misalkan ditemukan pada saat apa namanya mesin data set yang sudah jadi, terus kemudian kita bandingkan dengan apel yang ada bintik-bintik, ya dia pasti hanya akan bilang, oke, 99% ini adalah apel, pembedanya adalah apel ini terdapat spot-spot hitam. Seperti itu. Beda kalau kita bicara apa namanya? Apel itu harus ada spot hitamnya, kan artinya beda ya. Gitu apelnya dapat yang mulus, malah dia bilang ini 99% apel, tapi dia menganggap tidak baik. Kenapa? Nggak ada bintik hitamnya. Nah, kan salah tuh. Jadi mudah-mudahan yang saya gambarkan seperti ini kebayang ya. Jadi artinya kita berusaha mencari data clean, data yang benar-benar bisa diterima oleh komputer dan dia akan menjadikan sebuah data tersebut jadi data global. Nextnya storing datanya ya pasti disimpan ya, dalam hal ini kita simpan terus kemudian apa namanya simpan untuk tujuannya untuk analisis berikutnya. Oke, next kita bicara preparation datanya, mengecek normality data. Normality datanya di fungsi QQ-nya, kuartil-kuartilnya. Nah, jadi di sini data yang sebenarnya di gambar ini, misalkan gambar sebelah kirinya ya, data mentahnya, distribusi datanya, terus kita buat QQ plotnya, sehingga di sini secara tidak langsung kita bisa lihat data mana, apa bukan data mana, data 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 iya betul, data manakah yang sebenarnya masih dalam korelasi yang benar di sini karena kita lihat oh ini ngumpulnya di tengah sini Pak. Jadi kalau kita tarik garis normal seperti ini, yang di luar apa namanya garis ini bisa diasumsikan ini adalah data yang jelek. Contohnya adalah yang di apa namanya titik-titik spot yang sebelah atasnya garis atau titik-titik spot yang di bawahnya garis. Pak, gimana dengan yang di luar garis tapi masih masih rentangnya dikit? Nah, itu masih kita bisa tolerir ya. Jadi terlihat di garis abu-abu buat itu. Nah, ada beberapa spot-spot yang di luar garis abu-abu itu yang kita asumsikan ini datanya sudah harus kita bersihkan. Apa? Kemungkinan nanti merusak data, rusak datanya. Ya. Next kita bicara descriptive analysis.
statistik deskriptif ini menggambarkan, menceritakan, tapi tidak menarik kesimpulan. Jadi dia cuma nyeritain doang. Ya, deskriptifnya. Jadi dia cuma menceritakan saja, tapi tidak apa namanya memberikan kesimpulan. Biasanya dia merangkum beberapa titik data yang terpisah menggunakan satu satuan angka gitu ya. Terus kemudian memberitahu kita sebagai peneliti kecenderungannya seperti apa, mungkin skor rata-rata untuk menentukan sebuah apa namanya berat misalkan gitu ya. Jadi misalkan oke kalau udah nyebut ini contohnya gini. Di kelas akan dilakukan eh, pencarian informasi tentang berat ideal. Ada satu kelas ditimbang. Terus kemudian gampangnya kita ceritakan. Datanya akan terlihat menceritakan, wah ternyata beratnya kisarannya 40 sampai 50 nih mahasiswa kita. Tapi ada satu yang twing seperti saya 100. Berarti itu datanya masih acceptable nggak? Nah, kalaupun di data yang 100 dimasukin, pasti rata-ratanya akan naik gitu. Jadi rata-ratanya bukan kisaran 40-50 lagi, malah mungkin naik jadi 51, 52 gitu kan. Padahal yang so far apa namanya? Rata-rata berat badannya kisaran 40, 41, 42, 43, paling tinggi pun ada yang apa namanya 45, 50 gitu kan. Nah, harusnya kisaran di situ. Tapi begitu ada satu yang nyelenceng nih, apa namanya outlier banget, dua orang misalkan berberat berbobotnya overweight seperti saya di atas 90 tiga digit gitu ya. Nah, pasti akan jadi nilai rata-ratanya akan jadi rusak. Rusak. Tadi harusnya rata-rata kisaran 40 misalkan atau 45 dirata-ratakan, begitu ada yang 100 pasti angka rata-ratanya jadi naik kan, bahkan dua orang nilai bobotnya 100 itu jadi rata-ratanya jadi naik lagi gitu. Kita bicara hanya menggambarkan ya. Jadi di sini kita bisa Anda sebagai peneliti bisa menentukan distribusi skor pada sebuah nilai tertentu. Di sini juga deskriptif statistik dapat digunakan untuk memberitahu kita sebagai peneliti tentang frekuensi munculnya sebuah anggapan ya atau skor tertentu dari sebuah studi literatur tertentu atau sebuah case study tertentu. Next, kita bicara korelasi. Ini adalah satu jenis deskriptif statistik yang paling sering digunakan. Nah, mungkin lebih baik dijelaskan dalam satu angka yang gabungkan antara dua variabel. Misalkan di sini akselerometer dengan kecepatan sudut. Nah, gerak dan sudutnya. Jadi artinya misalkan kita bicara apa namanya dua variabel yang kecenderungannya berkorelasi seperti apa. Contoh mungkin karena masih pada kuliah dan masih pada single, nah, itu biasanya korelasinya berat badan sama jodoh. Aduh, gak mau parah apa video. Berat badan sama jodoh hubungannya apa Pak? Ada korelasinya. Begitu udah punya pacar, wah, makan terjamin itu biasanya. Makanya berat badannya bisa naik. Beda sama yang masih jomblo. Wah, ayo ngacung. Yang masih jomblo ngacung. Wah, makan aja saya ingat ya kemana-mana giliran kelaparan Indomie lagi, Indomie lagi. Tapi kalau kalau yang udah punya pacar kan minimal pacarnya udah makan. Iya, ada yang ngingetin gitu. Aduh, udah ada. Yang jomblo-jomblo lagi pada ini bisa-bisa pada bunuh diri pakai diikat pakai tisu nanti.
Oke, eh, jadi korelasi di sini biasanya ada hubungan cause ya, sebab akibat gitu ya. Jadi kalau misalkan begini, berarti hasilnya begini gitu ya. Jadi biasanya sesuatu yang juga disebabkan atau apa namanya tidak sebenarnya tidak berarti sebab akibat juga gitu artinya biasanya kita melihat keterhubungannya kayak tadi misalkan saya bilang begitu seorang anak muda dengan punya pacar dan seorang anak muda dengan yang nggak punya pacar korelasinya apa korelasinya dengan gaya hidup pola hidup kemudian makanan dan sebagainya itu ada korelasinya gitu ya. Tapi bukan sebab akibat. Akibat tidak punya pacar maka apa namanya makannya nggak bener nggak juga. Kita bicara korelasinya. Gitu ya. Aduh, tuh lu sih apa? Itu kan adanya. Oke, saya coba lanjut. Kemudian di sini kita bicara sampel rata-rata ya. Sampling rata-rata ini eh, untuk bicaranya misalkan menemukan sebuah varian, sebuah nilai. Nah, jadi di sini kita bicara dirata-ratakan secara nilai, karena angkanya misalkan dia sangat sensitif dengan outlier ya tadi. Jadi kalau udah rata-rata yang kita gunakan, dia sangat sensitif dengan outlier. Kenapa? Kalau angkanya tadi berat badan rata-rata 40, 41, 40, 41 gitu kan. Berarti rata-ratanya apa? Atau 40, 41, 42, 40, 41, 42. Berarti rata-ratanya kisaran pasti di tengah-tengah kan, 41-nya. Tapi begitu ada satu angka yang di luar, nah yang terjadi bagaimana? Terjadi kecenderungannya malah kalau dirata-ratakan dia posisinya bisa di 44, 45. Nah, ya kan berat badannya semua apa namanya mahasiswa satu kelas tuh 40 41 40 41 ada dua orang aja yang 100 nih atau malah ada dua orang yang skinny banget kurus banget berapa 20 kilo 20 kilo tulang doang ada tulang sama kulit doang mungkin ya misalkan seperti itu sehingga cenderungannya akan turun ya ini secara statistik datanya jadi tidak bagus ya so gini deh kira-kira menurut anda misalkan terjadi ada sebuah lomba di mana lomba ini ada 5 orang juri. Kalau tidak dibikin range nilai, misalkan eh, seorang juri berhak memberikan nilai apapun, angka seenak udelnya, seenak udel, sebebas-bebasnya misalkan. Nah, pada saat lomba dilaksanakan, misalkan lomba nyanyi gitu ya, nah, lomba nyanyi dilaksanakan, kelima juri ini berhak memberikan nilai. Kira-kira apakah nilainya akan fair kalau kita menggunakan nilai rata-rata untuk menentukan kemenangan? Ini nggak akan fair. Kenapa nggak akan fair? Karena tadi kita ada nilai yang outlier, ini pasti nilai rata-ratanya akan ngaco. Misal seorang penyanyinya sudah tampil dan memang suaranya bagus sekali, 4 orang bilang, oke saya kasih nilai Anda 90, 90, 90, 90. Orang yang kelima memberikan nilai cuma 10 misalkan. Rata-ratanya jadi gimana? Kan jeblok gitu. jadi jadi turun gitu kan. Akan kalah dengan apa namanya? Orang yang atau akan kalah dengan penyanyi yang nilainya misalkan 85 85 8 skornya. Ini bahaya sekali dalam arti dari data statistik ini akan nilai rata-rata yang dimasukkan ini akan jadi jelek. Kan biasa di dalam pemrograman ini atau dalam dalam artificial intelligence bacanya ini outlier ini akan dibuang atau akan dikonversi tadi yang di make up tadi ya. Jadi ini dulu saya belum waktu sedikit cerita nih. Jadi waktu dulu saya ngurusin apa namanya lomba MTQ dan STQ. Maaf, mungkin yang nggak ngerti apa ya. Jadi ada perlombaan pembacaan ayat suci Quran, terjemahan dan sebagainya
dan kemudian para peserta itu berlomba. Nah, kenapa nilai rata-rata ini saya tentang habis pada saat bikin coding programnya, dan kemudian saya masih belum terlalu dalam tentang statistik waktu itu, hanya saya memberikan contoh-contoh saja, akhirnya usulan saya bisa diterima oleh mereka. Jadi ceritanya gini, misalkan ada seorang kafilah yang akan tampil, ada 5 orang juri, saya kasih range nilai tertentu. Ya, bahkan range-nya untuk keempat juri ini kisaran dari 15 sampai 20. Nggak boleh lebih. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya biar kita akan mendapatkan nilai total adalah 100. Kalau ada nilai outlier, nah ini akan ketahuan. Ketahuannya kenapa? Karena kalau bahasa saya waktu itu, saya cuma bilang, mungkin saja, mungkin saja dewan jurinya kena sogok. Nah, disogok untuk menjatuhkan peserta dengan nomor urut sekian, supaya peserta yang dijanggukan sama dia bisa menang. Tapi karena angkanya dibikin kisaran 15 sampai 20, dia nggak akan bisa ngasih angka 0. Pasti angkanya pun kisaran seperti itu. Bahkan saya bikin juga, kalau juri lain memberikan angka 20, berarti angka yang terkecil yang boleh di entry atau yang akan diakui itu adalah angka 3 digit di bawah 20. Sehingga kalaupun jatuh, itu dia tulisnya 17. 3 digit dari 20, karena semua menuliskan 70. Pak, gimana kalau ada yang 20, ada 19, sama, berarti kan masih kisaran di dalam range-nya 20-19. Jadi sekecil-kecilnya pun 16. Supaya apa? Supaya memang benar-benar fair. 4 orang bilang bagus, kok ini ada 1 orang bilang jelek. Ini ada 2 kemungkinan. Mungkin jurinya kena sogok supaya menjelekkan, atau jurinya ketiduran. Jadi nggak dengar pada saat dia tampil gitu ya. Sehingga nilainya bikin ini aja. Atau malah kebalikannya, semua juri bilang jelek, dia bilang bagus sendiri. Nah, ini kan juga, ini berarti ada sesuatu nih. Kenapa jurinya kok nggak bilang ini jelek? Ini telinganya budek atau gimana gitu kan? Nah, itu ini contoh di dunia nyata ya. Secara nggak langsung kita bisa lihat, karena ya, saya sharing karena kebetulan saya ngalamin sendiri, dan saya usulkan akhirnya mereka bisa nerima karena saya ceritakan ini angkanya nggak akan fair dengan orang yang hanya dapat scoring sekian. Kenapa? 55 yang ngasih angka sekian, berarti dia rata-ratanya angkanya sekian dong. Tapi begitu ini bilang ternyata lebih bagus darinya, tapi ada satu juri yang menjatuhkan, ini nilainya dia malah di bawah itu gitu kan, artinya dia tidak mungkin menang gitu loh, kan nilai rata-rata. Akhirnya mereka sepakat, oh ya oke, kalau kayak gitu kita setuju, ini akan lebih fair, dan di sini pun akan kelihatan ini, jika terjadi temuan seperti ini, dewan jurinya langsung akan di cross check, bahkan yang tampil pun direkam ulang dan ditayangkan secara publik. Kita lihat ini memang bagus kok, kenapa sih itu kasih nilai jelek, nah kan langsung udah next lomba, jurinya jangan dipakai, wah kan lebih seru lagi jadinya. Jadi ujung-ujungnya memang saya juga bingung juga, wah ini usulan saya malah jadi menghilangkan mata pencarian orang gitu kan, tapi ya ini lebih fair gitu. Oke, next kita bicara berikutnya, deskriptif statistiknya tentang sampel median. Nah, sini lebih lebih ke nilai tengah ya, jadi bukan nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata sama nilai tengah ini agak sedikit sedikit ada perbedaan. Untuk nilai jumlah yang ganjil dan jumlah yang negatif genap, nilai mediannya akan, cara perhitungannya juga akan sedikit berbeda. Tapi yang jelas dia bicara kalau nilai tengah ini benar-benar 50% breakpointnya ada di tengah, jadi tinggal kiri ke kanannya dia nilai akan sama. Rumusnya seperti ini ya. Saya perdalam dari asumsinya bedanya nilai rata-rata dan nilai tengah terlihat. Oke, lanjut kita bicara varian dari sampel varian dan sampel standar deviasi. Di sini gambaran umum tentang distribusinya menceritakan tentang
tengahnya, nilai pusatnya, kemudian nilai rata-ratanya, populasi variasinya seperti apa, ngumpulnya di mana gitu ya. Terus kemudian sampel variansi biasanya di dalam S kuadrat, ini sigma sigma, kalau yang populasinya dengan sigma. Kemudian perhitungan sampel varian ini sedikit berbeda dengan varian populasi. Kalau varian sampel menggunakan N-1 sebutannya sebagai penyebutnya. Kemudian variannya lebih cenderung mempelekan dari populasi variasi. Oke, rumusnya ada di berikutnya. Nah ini. Di sini kita lihat bahwa rumus populasi variasi sama varians memang secara kelihatannya sama, hanya beda di n-nya, populasi ukuran populasinya sama banyaknya sampel ya di sini. Di situ coba berapa di samplingnya ada berapa. Jadi dari misalkan seluruh kelas jumlahnya sekian, kita ambil sampelnya yang cowoknya berapa sih atau yang ceweknya seperti apa sih gitu ya. Kita bicaranya seperti itu. Oke. Ujung-ujungnya kalau masih bingung ambil mata kuliah statistik ya. Mungkin lebih seru di situ belajarnya. Kemudian ini pengumpul populasi standar deviasi, sampel standar deviasi masih kelanjutan dari yang tadi ya, S atau sigma sama ya. Distribusi normalnya bagaimana data dapat didistribusikan atau disebarkan dengan berbagai cara ya. Contoh gambarnya ada di situ. Kita bicara rata kanan, rata ke kiri gitu ya. Atau lebih cenderung ke kanan, lebih cenderung ke kiri. Ada banyak kasus di mana datanya misalkan dia terpusat atau rata kanan atau lebih bias ke kanan, bias ke kiri gitu ya, atau mendekati normal. Nah, yang disebut dengan bell curve, normal distribusi dari gambar yang kuning ini. Distribusinya pokoknya let's say hampir mirip walaupun ini masih melenceng ke kanan, melenceng ke kiri nantinya. Standarisasi skor, Z-score. Normal distribusinya seperti ini. Dan kita bikin standar normal distribusinya menjadi seolah-olah yang angka 1010 ini kita jadikan titik pusatnya. Terus sisanya berarti kita anggap sebagai minus sama plusnya. Jadi apa namanya, bentuk datanya, cara pembacaannya akan lebih mudah, lebih gampang. Begitu kita dapat data yang minus, berarti ini lebih kecil dari titik pusatnya yang 10. Oke, lanjut. Distribusi didistribusikan secara normal tadi gambar yang paling bawah tadi ya. Jadi rata kiri, rata kanan, di mana tengah sama dengan nilai rata-rata. Benar-benar normal kalau begini. Seluruh datanya apa namanya didistribusikan datanya pas posisi berada di tengah sehingga apa namanya datanya benar-benar bisa pembagiannya atau pembacanya akan lebih enak. Nanti juga kita bicara standar deviasi, satu standar deviasi, dua standar deviasi, tiga standar deviasi. Nah ini, jadi di sini kalau dibilang 68%, kita bisa bilang nanti datanya ya sudah mendekati benar. 95% ini sangat benar, apalagi 99 ini sangat super benar. Jadi sudah kemungkinan datanya sudah hampir sempurna. Ya, kita misalkan kalau udah ngelihat
ini Pak, oh ini apel. Bener. Gitu ya. Kecuali yang masih bingung. Ini apel atau anggur? Kan itu berarti masih masih standar deviasinya masih kecil. Mungkin apa namanya probabilistiknya masih dianggap belum sepenuhnya benar. Oke, terus kemudian juga ada yang kecenderungan rata kiri, rata kanan, lebih ke skew itu di bahasa Indonesianya geser ya, lebih lebih cenderung ke kanan, lebih cenderung ke kiri, ya. Saya eh, nilai median sama ya, sama moodnya, pembaginya itu agak cenderung beda. Nah, ini yang saya bilang kalau ada seorang ada sebuah perlombaan dan dewan jurinya bisa ngasih nilai yang sebebas-bebasnya, nah ini terjadi bisa seperti ini. Bisa cenderung meninggikan atau cenderung menjatuhkan tadi. Dia bisa ngasih nilai setinggi-tingginya pada suaranya jelek, atau kebalikannya. Suaranya bagus tapi dia bisa memberi kecil-kecilnya sehingga supaya hasilnya jadi kecil. Harapannya sih harusnya nilainya ada di kisaran distribusi normal seperti apa. Lanjut. Next, kita bicara kurtosis. Nah, ini kurtosisnya lebih ke ekornya ya teorinya. Jadi ini ada kecenderungan malah kalau tadi ada 5 juri berarti secara normal harusnya begini. Ternyata ada 2 juri yang ngaco atau 2 juri yang ngaco lagi ke bawah. Nah ini yang akan jadi muncul high atau low-nya tadi. Di sini patokannya gimana Pak kalau terjadi seperti itu ya kita masih ada punya 3 juri yang benar kan ini yang 2 ngaco ini ya harus harus nanti ujung-ujungnya kita buang atau ya masih acceptable kita turunkan jadi sehingga skornya nggak terlalu jauh ke atas atau nggak terlalu jauh ke bawah jadi 3 bilang bagus 2 bilang jelek mana yang akan dipercaya jadi kita akan bilang ya 3 kenapa 3 lebih banyak daripada yang 2 gimana kalau posisinya dua-dua nah kalau posisinya dua-dua ini pasti nggak akan loncat tinggi atau nggak akan loncat ke bawah terlalu jauh karena masih bicaranya di agak geser ke kanan atau agak geser ke kiri bahkan biasanya cenderungnya distribusinya masih masih posisi normal karena dua-duanya sama tapi kalau ada yang 3:2 nah ini seru 5:4 nah ini juga seru 5:3 nah, ini 5 masih menang harus dilihat. Oke, ini saya bicara real datanya aja. Ini rumus-rumus formulanya, tips saja nanti bisa dilihat, bisa dibaca ya. Nah ini contoh, ini contoh apa namanya? Bagaimana mengukur data? Nah, dia lebih cenderung ke kanan atau cenderung ke kiri gitu ya. Jadi di sini membentuk bel tadi ya, tapi dia lebih cenderung geser ke kiri karena terlihat agak miring gitu ya. Nah, jadi seperti itu rumusnya. Nah ini gambaran cara menghitungnya juga ada nih contoh. Next, random variable bicara tentang bagaimana sifatnya berubah, nilainya selalu berubah. Nah, ini variabel acak yang nilainya tidak diketahui dan fungsinya menetapkan nilai memberikan sebuah nilai ke dalam nilai output dari eksperiennya sehingga mungkin benar-benar ngaco gitu ya. Biasanya random variable ini dibagi 2 kategori, ada yang discrete random variable atau ada yang continuous random variable. Kalau ini gampangnya biasanya saya mencobanya jadi sebuah noise gitu ya. Ya, noise-nya ada yang terus-terusan, ada yang hanya sesaat. Jadi misalkan kayak sekarang saya lagi ngomong, tiba-tiba di belakang ada tukang somai lewat. Nah, discrete random variable-nya gitu ya. Jadi data suara saya masih terkirim dengan baik, tapi ada random variable yang menyebabkan suara saya sampai ke Anda itu agak sedikit ada noise datanya, tapi masih acceptable. Atau memang
yang terdengar itu adalah suara misalkan ini kan di belakang saya ada kipas dan dia selalu berputar sehingga memberikan suara apa ya dengungan. Nah, tapi dengungannya ini acceptable atau tidak gitu ya, mengganggu atau tidak. Kalau mengganggu ya dibersihkan, artinya kalau di dalam dunia audio visual biasanya kita bisa memfilter frekuensi yang dengungannya ini frekuensi berapa, dan itu yang akan kita filter. Ya, yang masuk atau yang diolah itu adalah hanya suara yang minus suara dengungan frekuensi tertentu tadi. Ini contohnya, berikutnya ada variabel discrete. Kalau variabel nilainya diperoleh dengan cara melakukan perhitungan, kan jumlah siswa yang hadir, studentnya sudah masuk level berapa. Ya. Kemudian ada lagi continuous variable. Di sini variabel yang nilainya diperoleh dari cara pengukuran. Nah, tadi ukur tinggi badan, berat badan. Kalau misalkan kayak soal yang tugas yang pernah disampaikan, dia mengukur bagaimana data pada saat orang posisi duduk, datanya seperti apa, orang berdiri, datanya seperti apa, orang sambil berjalan sambil ngobrol, datanya kayak gimana, untuk diasumsikan kita tahu bahwa orang itu sedang melakukan aktivitas apa gitu ya. Jadi, itu contohnya. Kemudian ada random variable, discrete random variable, jumlah kemungkinan k-nya yang bisa dihitung. Saya lanjut lagi, continuous random variable. Distribusi probabilitas variabel acak ini dengan kepadatan, density curve-nya. Probabilitas variabel acak variabel x yang secara kontinu sama persis dengan angka adalah 0. Jadi oke, kita aja dulu. Ini distribusi normal. Misalkan x adalah sebuah sampel k, distribusi normal dengan mu-nya adalah 100, dan standar deviasi sigma-nya 11. Hasil gambarnya skala vertikal gambar yang diwakili terpasi 0. Apa ini? Jadi artinya di sini bisa dibilang berapa banyak kemunculan, misalkan seperti itu. Orang yang tingginya 80 cm, ya 80 cm pendek amat ya, semampai mungkin, semeter tidak sampai. Ini berapa, yang sampai 1 meter berapa, yang sampai 1 meter 20 berapa gitu ya. Contoh, jadi bagaimana kita melihat frekuensi kemunculannya ada berapa, sehingga nanti bisa lihat atau kita bisa hitung rata-rata tinggi badan mahasiswa di kelas seperti apa. Terus kemudian bisa kita pilih lagi, dikelompokkan, berarti rata-rata tinggi badan untuk yang perempuan bagaimana, untuk katanya tingkat dan berdasarkan kelas, kemudian usia, misalkan dispesifikasikan lagi untuk pria dan wanita, misalkan. Ini di probabilitasnya, rumusnya ya. Oke, saya coba skip agak cepat saja. Terakhir ini probabilitas. Jadi contohnya gini, yang kebetulan saya S3 saya, penelitian saya tentang blockchain, di mana blockchain ini kita bicara untuk bagaimana menyimpan data yang sifatnya secure.
Secure-nya di mana? Karena secure-nya datanya akan dilakukan kriptografi. Dan pada saat melakukan kriptografi ini, ada sebuah formula tertentu untuk uh, menyatakan bahwa kriptografi yang dibuat ini secure karena ada sebuah target puzzle yang harus dicari. Nah, pada saat mengejar target puzzle yang dicari, probabilitasnya adalah berapa banyak saya bisa apa namanya kan atau membuat rumus yang ada sehingga saya bisa dapat sebuah reward. Nah, kalau tahu ada yang hobi mining di Bitcoin, ada yang hobi nyari Bitcoin, mungkin ngerti ya yang asumsikan tadi ya. Karena udah dapat satu Bitcoin sendiri kemarin, mungkin bisa kaya tuh 800 juta, 880 bahkan kemarin sempat tembus 880 juta terus satu Bitcoinnya. Oke, next terakhir ini saya coba pengen tahu kira-kira dua orang ini berarti si pelamar sama si interview. Di akhir, wah, ini di awal si pelamarnya intinya dia bisa menjawab semua pertanyaan sehingga membuat impresif si apa namanya interviewer ya, wawancara. Tapi karena ternyata dia melakukan hal-hal cheating, cheatingnya kenapa? Karena well, I met with every candidate you interviewed in last 5 years. Nah, semua orang yang sudah diwawancara sama dia ditanya, dikumpulkan datanya dan dibikin korelasinya. Kira-kira Anda ditanya gini terus Anda jawabannya apa? Dan dia bikin sistem untuk memprediksi kira-kira yang kalau ditanyanya seperti ini, jawaban yang akan diterima bagaimana? Dia bilang 85% jawaban yang bisa di-accept sama wawancara ini adalah yang seperti ini. Sehingga begitu dia ya dia bisa jawab. Iya, ujung-ujungnya ya etis juga gitu kan. Kenapa? Karena dia ceritanya dia diam aja mungkin diterima. Tapi dia juga bilang, oh enggak, saya nggak mau cari kerja kok. Saya cuma ngetes sistem saya bener apa enggak. Jadi ini dua orang yang seru karena bicaranya bagaimana saintis lawan apa namanya pelamarnya, pewawancaranya dia cuma ujung-ujungnya ngetes oke, berarti sistem saya udah bener. Kenapa udah bener? Karena jawaban saya prediksi dari komputer 85% bener dan pada saat coba dan dia bilang oh bagus nih pertanyaan saya dijawab dengan baik. Jadi sistem yang dia bener bikin udah bener, ujung-ujungnya ya gampangnya ya dia bisa aja jual sistem ini gitu kan, nah duit. Oke. Nah selesai. Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? So everything in AI, deep learning, machine learning is all about statistik. Jadi jangan jangan senang dulu. Oh, belajar artificial intelligence kesannya keren. Iya keren, tapi Anda kalau nggak ngerti bagaimana cara mengolah data, itu jadi satu masalah. Atau apa namanya? Anda dapat data nih, sebuah dataset. Yakin dataset tersebut sudah dibersihkan dari tadi outlier-outliernya? Nah, Anda harus cek dulu. Anda harus yakinkan dulu. Kalau memang datanya sudah bersih, nah itu baru enak. Anda sudah dapat data, tinggal gimana mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi. Nah, kalau enggak, nanti bisa beda. Apa namanya? Data yang diterimanya gitu ya. Coba sambil cek. Kan ada
dapat sebuah gambar lucu. Nah, saya lupa di mana. Oh, silakan, barangkali ada yang ingin sing. Sudah. Jadi ceritanya ada sebuah foto, tapi kemudian foto tersebut di mesin learning disebutkan 90% manusia, 80%-nya adalah beruang, gitu kan. Terus 60%-nya adalah anjing. Nah, kan bener yang mana gitu kan. Tapi kalau kita lihat dengan kasat mata memang itu adalah orang. Cuma karena bentuk kameranya blurringnya sehingga putar mengenali sebagai bukan orangnya tapi di gambar belakangnya adalah beruang gitu. Kan lucu juga gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan atau mungkin bobo. Ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai pertemuan depan. Akhir yang di depannya. Puas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.